Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar online, secara online, daring, dan juga seperti yang saya janjikan di minggu yang lalu, saya akan memberikan video pembelajaran ini dan saya upload di channel YouTube saya di Papak Dosen. Dan juga seperti yang di pertemuan pertama kemarin kan itu kita menggunakan Zoom meeting, dan juga itu saya sudah upload di channel Lapak Dosen. Nah, sekarang kita membahas untuk pertemuan yang kedua untuk mata kuliah statistik probabilitas. Oke, ini saya share screen dulu sebentar. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan kombinasi? Oke, kita akan saya jelaskan masing-masing. Oke, kita bicara untuk permutasi terlebih dahulu. Permutasi itu ada hubungannya dengan faktorial. Mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, dengan faktorial yang ada n faktorial itu. Jadi misalnya n faktorial itu didefinisikan sebagai 1 kali 2 kali 3 kali dalam kurung n dikurang 2 n kurang 1 dikali n gitu kan ya. Sebagai contoh yang paling gampang misalnya gini, 3 faktorial ini. 3 faktorial itu artinya adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 gitu kan ya. Kemudian 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya kan gitu ya, itu faktorial. Berarti dari angka 5 turun sampai ke angka 1, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, equals 120. Ya kan, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Nah, di sini juga sama, 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 6, 6 kali itu sama dengan 6. Nah, ini permutasi. Oke, kita lihat lagi. Pengertian daripada permutasi sendiri itu adalah, jadi permutasi dari n objek seluruhnya itu adalah P sama dengan n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian kalau permutasi sebanyak n dari n objek yang berbeda, berarti P ya kan, P nr sama dengan n faktorial dibagi dalam kurung n dikurang r gitu kan ya. Itu permutasi. Oke, kita lihat misalnya contoh-contohnya. Nanti contohnya akan kita lihat lagi ya, karena masih bisa bicara mengenai definisi dari permutasi. Permutasi keliling atau circular permutation. Jadi sejumlah n objek yang berbeda dapat disusun secara teratur dalam sebuah lingkaran dalam n dikurang 1 faktorial cara. Jadi misalnya kalau ada 5 objek, ada 5 anak-anak yang berkumpul membentuk lingkaran, misalnya mengelilingi api unggun, berarti ada berapa cara? Berarti itu adalah caranya 5 dalam kurung 5 dikurang 1 tutup kurung faktorial. Berarti ada 4 faktorial gitu kan. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Permutasi dari n objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan itu sama dengan n dibagi n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Oke, kemudian kalau urutan diperhatikan atau dibedakan, berarti persoalan tersebut dijelaskan dengan permutasi gitu loh. Oke, sini ada beberapa contoh soalnya nih teman-teman. Jadi hitunglah jumlah permutasi dari 3 jilid buku, yaitu A, B, C. Berarti kan P-nya itu kan P3, berarti ya 3 faktorial, berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, kemudian yang kedua, dalam berapa cara huruf 2 yang berbeda dari kata laut dapat diatur atau dipilih dalam suatu urutan tertentu. Ya kan, berarti ini adalah P4, P42, berarti P sama P4 itu berarti totalnya ada 4 huruf ya kan, laut itu ada 4 huruf, kemudian ada 2 cara huruf yang berbeda. Berarti ada berapa, jadi ada berapa pilihan ya, bagaimana kita bisa mengaturnya. Nah, berarti sama dengan 4 faktorial dibagi dalam kurung 4 dikurang 2 faktorial bersama dengan 4 kali 3 kali 2. Itu tanda serunya itu tolong dihapus ya yang sebelah kanan ini. Jadi kan 4 kali 3 kali 2 kali 1
dibagi 2 kali 1 gitu kan, berarti sama dengan 4 kali 3, berarti ada 12 cara gitu kan ya. Kemudian dalam berapa cara kata Tamara dapat dipermutasikan, ya kan? Jadi Tamara itu ada 6 kata, berarti kan n-nya itu sama dengan 6. Kemudian berarti kan 6 dibagi, ya kan, 6 dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial gitu kan. Jadi di mana jumlah penyebutnya itu yang di bawah itu berarti totalnya itu harus sama dengan 6 gitu kan ya. Oke, berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4, yaitu adalah 120 cara. Lalu yang keempat, 5 orang anak sedang melakukan diskusi dengan membentuk lingkaran. Ada berapa cara mereka bisa mengatur duduknya? Berarti kan tadi seperti saya sudah jelaskan, berarti 5 dikurang 1 tutup kurung faktorial. Berarti ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kan 24 cara gitu. Oke, kita lihat ada beberapa latihan soal di sini. Oke, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf kata alumni, kemudian statistik dan juga probabilitas gitu kan ya. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, misalnya untuk seperti yang statistik gitu ya. Ada berapa? Kita kan bisa nanti saya akan jelaskan beberapa contoh jawabannya. Kemudian juga untuk yang peluang, memang saya nggak akan jawab sebentar, saya akan berikan beberapa contoh. Kemudian juga yang ketiga, berapakah banyak permutasi 2 huruf yang diambil dari huruf A, B, C, dan D? Ini tolong dihapus ya. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyak susunan yang mungkin itu, ya kita lihat di bawah sini. Berarti kan kita bicara mengenai kombinasi. Jadi kombinasi N unsur yang berlainan yang diambil dari K unsur adalah penyusunan K unsur di antara N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Ya kan? Kombinasi K unsur dari N unsur ditulis dengan C NK sama dengan rumusnya itu adalah N faktorial dibagi K faktorial dikali buka kurung N dikurang K tutup kurung faktorial. Jadi misalkan ada 4 unsur itu A, B, C, dan D. Jadi ada 2 unsur dari 4 huruf tadi itu hurufnya adalah A, C, A, D, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D, dan juga tambahan satu lagi itu adalah A, B gitu loh. Nanti saya akan jelaskan contohnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat dulu kepada contoh yang lainnya yang sudah saya bikinkan sebentar. Oke. Ya misalkan tadi ya kata peluang ya. Kata peluang itu kan ada berapa? Ada 7 huruf ya. Berarti kan 7 faktorial dibagi 2 faktorial ditambah dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial gitu kan ya. Berarti sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial kan 2 kali 1. 3 faktorial itu sebenarnya bisa kebalik ya kan 3 kali 2 kali 1 dikali 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 217 gitu. Kemudian juga untuk huruf untuk kata statistik ini kan ada 10 huruf ya. Ini berarti kan 10 PD berarti ini intinya urutannya itu kombinasi adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, berarti sini ada berapa kombinasinya. Nah, seperti ini gitu kan ya. Nah, kemudian untuk misalnya statistik ini, kata statistika yang 10 huruf ini kita ambil 6 huruf saja. Nah, berarti ke sini kita menggunakan rumus yang sudah berbeda. Berarti kan sebenarnya ini C ya. Sorry ini nanti saya perbaiki ini C. Jadi C 10 6 berarti sebenarnya 10 dibagi 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali
buka kurung 10 dikurang 6 tutup kurung faktorial. Berarti sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, berarti ini kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan ada beberapa yang bisa kita hilangkan kan. Yang tadi ini yang 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita hilangkan. Kemudian juga sini yang 6 kali 5 ini yang kita hilangkan. Berarti kan tinggal berapa nih? Berarti kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kan. Dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 210 gitu kan ya. Oke, kemudian untuk misalkan kalau 5 huruf statistika. Kalau tadi kan 6, sekarang kan 5 huruf statistika. Ini kira-kira ada berapa? Oke, kita lihat ya. Berarti kan sini 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali dalam kurung 10 dikurang 5 tutup kurung faktorial. Equals adalah 252 cara gitu kan. Oke, ini sebagai cepat aja ya. Oke, kemudian untuk permutasi huruf, jadi tadi ada 4 huruf A, B, C, dan D. Bagaimana kombinasinya? Oke, kita lihat ya, ini kan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, buka kurung 4 dikurang 2 tutup kurung faktorial, berarti kan sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan dibagi 2 kali 1 dikali 2 kali 1 sama dengan berapa? Berarti ini kan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ini 24 dibagi 4, berarti ada 6 kombinasi huruf. Contohnya apa? Misalnya AB, AC, AD, ya kan? Kita lihat dulu AB, AC, AD, ini kan AB, AC, AD ada 3. BC, BD, ya berarti karena BC, BD, CD, berarti kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Sorry, ini bukan ini misalnya untuk yang bunga tadi ya. Misalkan kalau ada 3 bunga, nanti kita lihat ya. Contohnya. Ya, kita kasih namanya misalnya bunga A, bunga B, dan bunga C gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi ke PDF-nya. Oke, teman-teman, kalau masalah ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan bisa diajukan di Japri atau di grup gitu ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai contoh kombinasi. Jadi suatu lembaga dengan personil sebanyak 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk jika disyaratkan A. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai anggota delegasi. Yang B, anggota delegasi terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita. Oke, kita lihat untuk yang jawaban yang A dulu. Jadi kita bisa memilih 4 orang dari total 12 orang ini ya. 12 personil ini. Jadi kan nggak peduli itu mau laki atau mau perempuan. Jadi semua anggota mempunyai hak yang sama gitu kan. Oke, berarti rumusnya kita menggunakan berarti kombinasi yang C12 4. Ini kan 12 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 tutup kurung 12 dikurang 4 faktorial sama dengan total itu adalah 495. Oke, lalu yang jawaban yang B, jadi anggota delegasi terdiri dari 2 orang pria dan 2 orang wanita. Itu kan berarti tetap total 4 orang. Oke, kita lihat di sini. Kita breakdown dulu untuk yang kombinasi yang wanitanya, prianya bagaimana, dan juga kombinasi untuk wanitanya juga bagaimana. Nah, jadi total tadi kan ada 5 delegasi pria kan. Berarti kan kita hanya mengambil 2 saja. Berarti bagaimana kombinasinya? Nah, jadi kan ada 10 kombinasi. Jadi kita menggunakan rumus ini, bisa dihitung, berarti total ada 10 kombinasi. Nah, kemudian untuk misalnya kita memilih 2, maaf, 2 orang wanita dari total 7 wanita yang ada, berarti kan kombinasi ada berapa? Berarti kan dari 7 orang ini kita hanya mengambil 2 saja. Berarti kan menggunakan rumus ini kombinasi C
72 bersama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung 7 dikurang 2 tutup kurung faktorial. But equals ada berapa? Ada 21 gitu kan ya. Nah, kemudian jadi banyak delegasi yang dapat dibentuk yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria itu adalah sama dengan 10 dikali 21. 10 dari mana? Dari total kombinasinya ini kan. Dan juga 21 ini dari mana? Dari total kombinasi delegasi wanita. Seperti itu. Oke, kemudian untuk beberapa contoh soal tiga seperti di sini, misalnya yang nomor 1 ini, suatu perguruan tinggi di Jakarta memberikan kesempatan kepada 3 orang staf dosen untuk melanjutkan studinya setingkat lebih tinggi. Sedangkan yang memenuhi persyaratan ada 9 orang dosen. Ada berapa carakah pimpinan perguruan tinggi tersebut memilih 3 dari 9 orang tersebut? Berarti kita kan menggunakan rumus kombinasi ya teman-teman ya. Jadi C93 bersama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 9 dikurang 3 faktorial. Gitu kan berarti sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial, total ada 84 cara. Oke, nah kemudian di sini seorang anak perempuan mempunyai 3 bunga yang jenisnya berlainan. Berapa banyak cara berbeda yang dapat dibuat? Misalnya dia memilih 1 dari 3 bunga saja. Ya kan? Saya memilih 1 dari, misalkan tadi yang ada bunga A, bunga B, bunga C. Berarti saya hanya memilih 1 aja dari 3 ini. Ada berapa cara? Berarti ya milih yang A, milih yang B, milih yang C gitu. Berarti ada 3 cara. Nah, kemudian kalau misalnya dia hanya memilih 2 dari 3 bunga saja kan berarti 2 dari A, B, C misalnya apa? Misalnya apa? A, B, A, C gitu kan ya. Dan juga B, C. Ya kan? Nah, kemudian kalau dia hanya dapat memilih 3 dari 3 bunga ya, berarti hanya 1 cara aja ya, berarti ya A, B, C yang dipilih 3-3-nya gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini yang tadi saya sempat bahas sekilas ini di PowerPoint saya tadi sebelumnya. Nah, seperti ini kan. Dari 3 bunga ini bagaimana kombinasinya gitu kan ya. Berarti kan ada misalnya bunga A, B, dan C tadi. Misalnya kalau yang 1 bunga saja berarti kan pilih yang A, B, yang A, atau yang B, atau yang C gitu kan, ada 3 cara. Nah, kalau dari memilih 2 dari 3 bunga ini kombinasi adalah seperti ini. AB, AC, dan BC gitu kan ya. AB, AC, BC. Jadi nggak mungkin nanti AB, BA karena ya bunganya sama gitu kan ya. Atau AC sama dengan CA nggak bisa, itu kan bunganya juga sama gitu kan. Berarti jadi ini kombinasi adalah bunga AB, bunga AC, dan bunga BC gitu kan ya. Nah, kalau misalnya 3 bunga, berarti hanya ada 1 cara saja. Berarti ya udah ABC. Nah, sekarang totalnya berapa? Ada berapa cara yang bisa kita gunakan? Berarti ada total 7 cara. Nah, ya seperti itu gitu kan teman-teman. Oke, kita balik lagi kepada tadi untuk yang PDF-nya. Berarti total sini ada 7 cara, udah jelas ya teman-teman ya. Oke, misalkan di nomor 3 ini, dari kelompok ahli ada 5 orang sarjana ekonomi dan 7 sarjana hukum. Akan dibuat tim kerja yang terdiri dari 2 sarjana ekonomi dan 3 sarjana hukum. Berapa banyak cara untuk membuat tim tersebut apabila setiap orang dapat dipilih dengan bebas. Yang kedua, seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim tersebut. Yang ketiga, yang C, 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim tersebut gitu ya. Oke, yang A. Jika setiap orang dapat dipilih dengan bebas, maka banyak cara membuat tim tersebut. Jadi itu misalnya dia memilih 2 dari 2 sarjana, memilih 2 sarjana dari 2 sarjana ekonomi, dari 5 orang, dan 3 sarjana hukum dari 7 orang gitu kan. Oke, di sini kita ada sebetulnya kan berarti ini kita kalikan untuk yang kombinasi yang tadi, kombinasi yang sarjana ekonomi dan kombinasi sarjana hukum itu berarti ada berapa? Kita hitung di sini berarti ada 350 cara. Lalu yang B, jika seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim, berarti sarjana hukum yang harus dipilih tinggal 2 orang lagi dari 6 yang tersisa.
Maka banyak cara membuat tim tersebut ya, jadi seperti ini. Jadi sama aja kita memilih 2 sarjana ekonomi dari 5 orang dan 2 sarjana hukum dari 6 orang. Dan caranya seperti ini gitu kan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus kombinasinya, jadi keluar ada 150 cara. Jika 2 orang sarjana ekonomi tidak boleh ikut dalam tim tersebut, yang berarti ada 2 sarjana ekonomi yang dipilih dari 3 orang yang tersisa, maka banyak cara membuat tim tersebut itu seperti ini. Jadi memilih 2 sarjana ekonomi dari 3 orang dan 3 orang sarjana hukum dari 7 orang. Nah, ini sudah kita hitungkan, hasilnya adalah 105 cara. Gitu. Oke. Dari saya sih itu aja. Nanti teman-teman nanti bisa coba bikinkan ini untuk soal latihan ini. Jadi yang nomor 4 ini, suatu panitia akan dibentuk dengan jumlah anggota 5 orang gitu ya. Berapa carakah pembentukan panitia tersebut yang dapat dilakukan jika calon anggota terdiri dari 4 orang pria dan 3 orang wanita, dan panitia harus terbentuk tanpa adanya persyaratan lain, ya kan? Terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Terdiri dari 2 pria dan 3 wanita. Nah, seperti ini tinggal kita pilih ini, tinggal kita hitung kombinasinya gitu kan ya, dengan menggunakan rumus tadi sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan, bisa ditanyakan japri ke saya atau di grup. Dari saya sekian aja. Baik semuanya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk absennya nanti juga absen juga di YouTube ya, sebagai dengan mengisi kolom itu dengan menuliskan nama lengkap, NIM dan juga kode kelas gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.